Di dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallal ghada jalasa fi musalla hatta tatlu asy-syamsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai salatul ghada, yakni salat pagi, yakni salat subuh. Tentu saja Nabi berjamaah, Nabi yang menjadi imamnya. Kemudian jalasa fi musalla, beliau salat duduk di tempat salatnya, yakni di masjidnya. Sampai kapan? Hatta tatul asamsu, sampai terbit matahari. Di dalam hadis lain yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam kitab sunannya. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal fajra fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu summa shalla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah tammah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan salat fajar, yakni salat subuh, fi jama'atin, berjamaah. Jadi barang siapa yang salat subuh berjamaah, tentu saja di masjid, summa qa'ada, kemudian dia duduk. Qa'ada bahasa lain dari jalasa, duduk, yaitu yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah, hatta tatlu asamsu, sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari, kalau sekarang ini ada jam yang dengan bunyinya, ya, ada timernya. Summa shalla rak'atain, kemudian yang bersangkutan salat sunat 2 rakaat yang kita kenal dengan salat sunat syuruk atau tulu'. Kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah. Tammah, sempurna dan sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil dalam bahasa kita, jadi ada orang, sekelompok manusia, satu komunitas salat berjamaah subuh di masjid. Kemudian sedikit waktu setelah sholat dipakai untuk berzikir kepada Allah. Apa bentuk zikirnya itu? Zikir bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah. Ta'lim adalah bagian dari zikir. Tilawatil Quran, baca Al-Quran, bagian dari zikir kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dan termasuk berzikir itu sendiri dengan kalimatun thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Apakah baca Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdih. Ini adalah kalimat-kalimat yang sangat bernilai tinggi jika itu dilakukan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya apa? Kalimatani khafifatani, ya, fil lisan wa saqilatani fil mizan wa habibatani indar rahman. Ada dua kalimat dalam sabda Nabi, ada dua kalimat yang ringan untuk diucapkan tapi berat dalam timbangan, dan sangat dicintai dua kalimat ini oleh Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. Ada lagi ilmu mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah ucapan yang relatif ringan, ya, tetapi bernilai berat di sisi Allah tabaraka wa taala. Sedemikian besarnya keutamaan pahala yang diperoleh oleh orang yang mengucapkan zikir ini. Dan tentu saja habibatani indar rahman, sangat dicintai kalimat itu oleh Allah yang Maha Rahman.
Jadi summa qa'ada yadhkurullah, kemudian yang bersangkutan itu setelah salat subuh berjamaah dia duduk berzikir kepada Allah. Itu banyak zikir yang bisa dilakukan. Tentu saja yang paling utama di antara sekian zikir itu adalah tilawah Al-Quran, ya, dan itu luar biasa. Nah, jika itu dilakukan di luar Ramadan adalah sebuah keagungan, keutamaan amal dan perbuatan. Bagaimana jika amal perbuatan itu dilakukan di dalam bulan Ramadan? Semua kita tahu bahwa amal-amal sunnah dan amal-amal yang wajib, semua amal ibadah yang kita lakukan di dalam Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya, ganjarannya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Barang siapa mengerjakan ibadah tatawwu, ibadah sunnah selain ibadah-ibadah yang wajib seperti berpuasa pada siang harinya, ya, tapi ada ibadah-ibadah sunnah lainnya, ibadah nafilah, ibadah tambahan, tilawah Quran, infak, sedekah, berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka seluruh kebajikan-kebajikan yang kita lakukan tentu saja imanan wahtisaban. Kebajikan-kebajikan itu kita lakukan didasarkan kepada iman, didasarkan kepada keikhlasan, mengharapkan keridhaan dari Allah, mengharapkan pahala balasan dari Allah. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, ya, bisa mendatangkan ampunan, maghfirah dari Allah Tabaraka